Shalom, Bapak Ibu, sahabat Samas, keluarga damai terkasih. Kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua hari ini dalam keadaan sehat dan ada shalom, ada damai sejahtera di hati kita semua. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, 19 Februari 2022. Renungan Samas hari ini kita ambil tema berdamai di masa penantian. Mari kita persiapkan hati kita dengan kita angkat satu pujian. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir hayatku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami bisa menikmati hari baru hari ini dengan kesehatan yang Tuhan beri. Itu semua adalah karena kasih anugerah-Mu. Dan kami bersyukur kalau kami hari ini masih bisa merenungkan sapaan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dalam kami memahami kebenaran akan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu keluarga damai yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari Injil Lukas 12, diawali ayat 54 hingga ayat 59. Nats yang akan kita baca ini merupakan bagian perikop yang diberi judul oleh LAI Menilai Zaman. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan,
supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian khotbah dan ajaran Tuhan Yesus kepada orang banyak, termasuk kepada imam-imam yang ada pada masa itu. Tuhan Yesus hendak mengingatkan dan mengajarkan orang banyak akan masa penghakiman yang semakin mendekat. Tuhan Yesus mengatakan dengan keras kepada orang Yahudi, dengan kemunafikan mereka, kalau mereka dapat dengan mudah mengetahui dengan tanda atau gejala-gejala alam yang terjadi kapan hujan akan datang dan kapan akan muncul panas terik. Namun mereka tidak mengenal dan dapat menilai kehadiran Yesus sebagai Mesias yang membawa penghakiman Allah. Dengan tanda-tanda yang sudah jelas, baik tanda mukjizat maupun ajaran-ajaran Tuhan Yesus, namun tetap tidak dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi seharusnya tahu dan dapat dengan mudah dan berani menyatakan Yesus adalah Mesias dengan melihat berbagai perbuatan atau tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan dan membuktikan kemesiasannya, tetapi entah mengapa mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Hingga kemudian Tuhan Yesus mempertajam pengajarannya lagi dan memberikan peringatan keras kepada mereka yang menolaknya dan belum mengakuinya sebagai Mesias. Dan ia mengajar mereka dengan memakai perumpamaan kisah tentang pertikaian dua orang yang bersengketa hutang piutang dan ingin mengajukan perkara mereka kepada pemerintah. Tuhan Yesus mengajarkan untuk kedua orang yang bertikai ini untuk berdamai sebelum mereka melaporkan perseteruan mereka yang bertemu hakim, sehingga dengan berdamai masalah mereka tidak sampai pada penuntutan. Bapak, Ibu, Sobat Samas yang terkasih, kedatangan Kristus pertama kali sudah lalu 2000-an sekian tahun. Yesus sudah datang untuk menanggung hutang dosa manusia berdosa di hadapan Allah. Saat ini kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kalau yang pertama, ia datang menanggung penghukuman manusia. Kelak kedatangannya kedua, ia menjadi hakim yang akan memastikan hukuman akan menimpa mereka yang menolaknya. Apakah kita termasuk yang mengeraskan hati, pura-pura tidak tahu? Jangan sampai waktunya habis, dan yang ada adalah penghukuman kekal. Keluarga damai yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki minggu-minggu Prapaskah, minggu masa penantian kita untuk kedatangan Tuhan. Hendaklah kita berjaga-jaga. Tuhan mengajarkan dalam firman-Nya untuk kita berdamai dengan sesama sebelum hari penghakiman tiba, bahkan sebelum kita datang dalam ibadah-ibadah kita kepadanya. Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam Injil Matius 5 ayat 24-25. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, Sobat Samas yang terkasih, firman Tuhan ini menegaskan pentingnya berdamai dengan keluarga, saudara, bahkan seteru kita. Berdamai dengan sesama itu harus segera kita lakukan sebelum kita datang beribadah berjumpa Allah. Ketika seseorang ingat sedang berseteru dengan sesama atau saudaranya, langkah awal yang harus dilakukan adalah berdamai dengan Allah, lalu kemudian segeralah berdamai dengan sesamanya. Berdamai itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berdamai itu tetap bersikap baik meskipun dijahati. Berdamai itu berarti mengulurkan tangan dan percaya bahwa Tuhan akan memperdamaikan. Berdamai itu adalah sikap mendebar kasih tanpa berharap mendapatkan imbalan kasih yang setimpal. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, bila ada orang lain yang menyakitimu, atau mungkin justru kita yang telah menyakiti orang lain, rendahkanlah dirimu dan segeralah berdamai. Jangan sampai itu menjadi halangan bagi kita
untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berdamailah dengan sesama kita di masa kita menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami kalau kami di masa kini juga terkadang masih bersikap ragu untuk mengakuimu sebagai Mesias, penolong kami, karena kami masih mengandalkan kuasa-kuasa di luar Engkau. Dan kami mengandalkan dunia ini dan tidak mengandalkan-Mu sebagai hakim yang kelak akan datang dan memberi keadilan bagi kami. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami belajar beriman teguh dan berdamai dengan sesama kami sebelum hari penghakiman yang sudah mendekat. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Sang Raja Damai, kami berdoa. Amin. Sobat Samas, selamat berdamai dengan sesamamu dalam menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.